إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat azzakumullah, hendaknya kita atau dihimbau kepada para jamaah untuk tidak bermain HP ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, dan hendaklah mengisi terlebih dahulu tempat yang kosong. Jangan sampai kemudian kita tersibukkan dengan aktivitas yang bisa membuat Jumat kita menjadi sia-sia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata kepada temannya ketika khutbah Jumat berlangsung, diamlah, faqad lagha, maka dia telah sia-sia Jumatnya. Sungguh sangat disayangkan apabila hadirnya kita di masjid ini hanya menyebabkan Jumat kita malah justru sia-sia karena kita masih sibuk saja dengan aktivitas HP dan seterusnya. Jamaah salat Jumat azzakumullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kita semuanya selalu melakukan evaluasi dan introspeksi pada diri kita sebelum nanti kita di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, apa yang menimpa pada diri kita itu karena ada sebabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ada satu musibah menimpa kalian kecuali itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian. Wallahu ya'fu an katsir. Tapi apabila kalian bertaubat, maka Allah mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan yang banyak sekalipun. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa tidaklah terjadi musibah pada diri kita, tidaklah terjadi musibah pada apa yang ada di sekeliling kita, kecuali karena disebabkan karena perbuatan kita. Baik itu sebab syar'i, yaitu karena kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, kita berbuat kemaksiatan, kita berbuat kekufuran, kita berbuat kesyirikan, itu juga merupakan sebab datangnya bencana dan musibah. Namun juga ada sebab kauni, sebab yang terjadi di alam raya ini dan kita bisa mengamatinya dengan jelas, kita pun bisa melihatnya dengan jelas, seperti pembalakan liar, kemudian seperti juga eksploitasi alam yang berlebihan, perusakan ekosistem dan seterusnya. Itu semua juga menjadi sebab datangnya musibah. Hendaklah kita berintrospeksi bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita tetap berusaha menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang keberkahan dari langit dari bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan datang dari langit, datang dari bumi.
Tetapi tatkala mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, berarti mereka mengingkari. Dengan pengingkaran yang kemudian menyebabkan mereka jatuh pada kekufuran dan kesyirikan, itu menjadi sebab datangnya musibah. Begitu juga sebab kauni yang tadi kita sudah sebutkan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW perintahkan kepada kita agar kita berusaha menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti air, pepohonan, buah-buahan, dan berbagai macam nikmat yang lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid alladhi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir. Maksudnya ada air bersih, air jernih, tapi dia tidak mengalir. Jangan dirusak dengan buang air kecil di air tersebut. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah, in istata'a yaghrisaha falyaghrisha." Apabila salah seorang di antara kalian mengetahui, seandainya ini besok hari kiamat, sedangkan di tangannya ada satu benih pohon, yang para ulama katakan fasilah ini adalah benih pohon kurma. Kalau seandainya di tangannya masih ada benih satu pohon saja, hendaklah dia tanam kalau memang dia bisa melakukannya. Ini artinya bahwa Islam mendorong kaum muslimin agar menjaga apa yang ada di sekitarnya, seperti menanam pohon dan yang lainnya. Bahkan di dalam hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Tidaklah seorang muslim yang menanam satu pohon atau menanam benih, yang lalu kemudian dari benih itu memunculkan hasil buah-buahan, biji-bijian dan yang lainnya. Fayakuluhu tairun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Yang dengan sebab apa yang dia tanam itu, ada hewan, ada burung yang memakan dari hasilnya, ada manusia yang memakan dari buahnya, atau hewan lain yang memakan dari hasil apa yang dia tanam, kana lahu bihi sadaqah, maka itu menjadi sedekah bagi orang tersebut. Walaupun dia yang menanam, dia yang tidak memetik hasilnya, yang merasakan hasilnya orang lain, atau bahkan hewan-hewan yang ada di sekelilingnya, kana lahu bihi sadaqah, maka itu menjadi sedekah buat dirinya, menjadi pahala buat dirinya. Selama orang masih mengambil manfaat dari apa yang dia tanam, maka itu menjadi sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun orang yang menanam pohon itu sudah wafat, tetapi pahalanya tetap mengalir. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama juga melakukan muhasabah, bahwa Rasulullah SAW pernah sabdakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Dahulu dari kalangan umat terdahulu ada seorang wanita yang masuk neraka sebab karena seekor kucing. La tut'imuha, kucing itu dikurung, tidak diberi makan. Wala tasqiha, kucing itu dikurung, tak diberi minum. Wala tutliquha, bahkan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, sampai akhirnya kucing itu mati. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Bagaimana apabila kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan, yang menyebabkan kematian banyak nyawa manusia? Pastinya lebih berat lagi. Kalau seekor kucing saja begitu beratnya, bagaimana kalau perbuatan kita, perilaku kita menyebabkan kematian orang begitu banyak? Ribuan nyawa hilang dengan sebab perbuatan dan perilaku kita. Maka hendaklah kita juga bermuhasabah dalam hal ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita evaluasi diri kita sebelum kita mengevaluasi orang lain, atau bahkan sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yauma la yanfa'u malu wala danun, yaitu pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta anak-anak, yang di dalam hadis Nabi SAW katakan la dinar wala dirham, hari yang di mana tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Tetapi seringkali kita kalah dengan hawa nafsu kita sendiri.
Kita terlampau mengikuti ketamakan kita sendiri. Perhatikan, mari kita juga bermuhasabah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Thalathun minal muhlikat. Ada 3 hal yang dimana 3 hal ini termasuk sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan kita. Yang pertama, syuhun muta', yaitu kekikiran yang disertai dengan ketamakan. Berkata An-Nawawi, syuhun adalah al-bukhlu ma'at tama'. Kikir disertai dengan ketamakan yang selalu diikuti. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, dia merasa takjub pada dirinya sendiri. Dia merasa hebat pada dirinya sendiri ketika ketamakan dan kekikiran ditaati, ketika hawa nafsu selalu diikuti, ketika takjub pada diri sendiri, maka orang ini akan sulit melakukan introspeksi pada dirinya sendiri. Bahkan nasihat tidak dia dengarkan, petuah tidak lagi dia perhatikan, sehingga kemudian dia hidup dalam keadaan seperti kehidupan hewan yang hanya sekedar berusaha memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Tak peduli orang yang ada di sekitarnya. Apakah mereka akan hancur? Apakah akan mereka mati? Apakah rumahnya akan hancur? Apakah tempat tinggalnya akan hilang? Harta mereka akan sirna, bahkan nyawa mereka sirna. Tak peduli. Hawa nafsu sudah terlampau menjadi sesuatu yang paling diikuti. Kekikiran dan ketamakan telah menjadi sesuatu yang paling ditaati. Ditambah lagi kecongkakan dan kesombongan karena berangkat dia merasa bahwa dirinya hebat, lupa akan apa yang semestinya dia tunaikan kepada Rabbnya, merendah diri di hadapan Rabbnya, dan peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat azzakumullah, kita sama-sama ketahui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan apa yang kita lakukan hari ini, apa dampaknya ke depan, apa efeknya ke depan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, air, tanah, pepohonan, negeri yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi dan seterusnya. Ini nikmat Allah Rabbul Alamin yang Allah berikan bukan hanya untuk kita, generasi di belakang kita. Masih ada anak kita, masih ada cucu kita, masih ada generasi-generasi yang selanjutnya yang mereka pun berhak untuk merasakan kenikmatan yang Allah berikan ini. Ambil secukupnya, tinggalkan sebanyak-banyaknya. Ambil sebatas kebutuhan kita, sisakan sebanyak-banyaknya buat generasi yang ada di belakang kita. Bukan justru sebaliknya, ambil sebanyak-banyakkan, sisakan sedikit-dikitnya. Tidak. Hasibu anfusakum, mari kita sama-sama evaluasi diri kita. Mari sama-sama kita terus mengintrospeksi diri kita di malam hari sebelum tidur. Perhatikan apa yang telah kita lakukan. Apakah yang kita lakukan bisa bermanfaat buat diri kita? Atau bahkan bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Ataukah yang bisa bermanfaat kepada semua orang yang nanti bahkan merasakan manfaat setelah kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik yang bisa memberikan manfaat yang terbaik buat manusia yang lain, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, kerabatnya. Manusia banyak merasakan manfaatnya. Kehidupan bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan bukan hanya yang ada di sini saja, tapi kehidupan yang hakiki adalah yang nanti ada di akhirat. Hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, maka kita akan memetik hasilnya nanti. Dan itu pasti.
Sesuatu yang bukan khayalan, tetapi sesuatu yang pasti. Apa yang kita tanam hari ini, kita akan petik nanti di akhirat. Dari hasil apa yang kita perbuat, yang kita tanam hari ini. Hasibu anfusakum. Evaluasi diri kita. Kita bukan hanya hidup untuk makan, minum untuk diri kita saja. Tetapi itu semua adalah sarana untuk bisa menuju ketaatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Allah berikan nikmat kepada kita. Berbagai macam nikmat dalam rangka untuk menjadi bekal kita ketaatan, menuju ketaatan dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya yang kita petik nanti buahnya berlipat ganda di akhirat. Oleh karena itulah jamaah salat Jumat azzakumullah, kami mewasiatkan pada diri kami sendiri dan kepada seluruh jamaah salat Jumat, mari kita berusaha terus memperbaiki diri kita. Kita bukan hanya hidup untuk hari ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Tapi kehidupan yang hakiki telah menanti. Akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Di sanalah tempat pembalasan, sedangkan di sini adalah tempat untuk beramal. Di sini tempat menanam, di sana untuk memetik hasil dan buahnya. Semoga Allah menjaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam keburukan di dunia dan juga tentunya di akhirat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal mubtadi'il musyrikin. Dammir diyarahum, shattit shamlahum, dha'if quwwatahum, zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulatana wa aslih baladana Indonesia wa biladil muslimina 'ammah lima tuhibbu wa lima tardah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.